Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, rumahnya Rasulullah dulu. Saya katakan kita kembali ke rumahnya Rasulullah SAW. Rasulullah sama anaknya sama istrinya itu manusia-manusia yang ya sudah namanya juga suri teladan seluruh alam kok. Rasulullahnya suri teladan, keluarga besarnya juga suri teladan. Kita kalau baca kehidupannya ya gini. Apalagi diterapkan sama istri-istri zaman sekarang. Masya Allah, istrinya Nabi nih, suaminya nih yang punya jagat raya dengan izin Allah, betul kan? Bayangannya kan A, B, C, D kalau kita zaman sekarang. Tapi coba lihat kehidupan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Pernah ada satu ketika Rasul kedatangan tamu, ini contoh ya, Rasul kedatangan tamu, biar kita tahu dulu gambaran rumahnya Rasulullah SAW. Kedatangan tamu, Rasulullah perintahkan sahabat, coba masuk ke rumah istri saya, ada 9 kamar tuh, ketuk satu persatu, tok tok, assalamualaikum. Rasulullah minta makan buat tamunya. Ya jawab istrinya, gak ada. Ilal ma, adanya air. Ke rumah yang satu lagi, tok tok, Rasulullah minta makan buat tamunya, gak ada. Adanya cuma air. 9 semua jawab adanya air. Sahabat laporan, tapi sahabat itu ya punya perasaan, bukan teriak-teriak, ya Rasulullah adanya cuma air, enggak begitu. Nanti kan kesian tamunya, ngomong, ya Rasulullah enggak ada makanan, cuma air. Dan Rasul enggak mau mengecewakan tamunya, Siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu saya ini? Sahabat juga langsung lihat, bodoh, enggak punya makanan. Jadi masing-masing pengen jamu, siapa enggak pengen jamu tamunya Rasulullah SAW? Tapi masing-masing sadar, ini di rumah juga enggak ada makanan, adanya cuma air, illa satu, kecuali satu, orang miskin. Orang yang miskin, bukan orang yang kaya. Angkat tangan, saya ya Rasulullah. Silahkan, dengan bangga, bilang sama istrinya, saya bawa tamunya Nabi Muhammad SAW. Saya bawa tamunya Nabi Muhammad SAW. Istrinya kemudian nanya, lah mau dikasih makan apa? Ini istri yang perlu dicontoh ya, bagus, coba lihat. Mau dikasih makan apa? Suaminya nanya, lah emangnya nggak ada makanan? Ada, kan ada. Ini suami tahu ada makanan, ada Pak. Tapi ini untuk anak kita yang paling kecil, yang masih bayi, ini jatah makanan bayi kita. Ah, gitu aja kok repot. Nanti kalau nangis, nawimi sibyanaki. Kalau anak-anakmu pada nangis, udah gendong di pok gitu ada, dibuat dilenakan biar tidur, nangis buat tidur. Nawimi sibyanaki, biar tidur tuh anak-anak kamu, gendong aja kan beres. Siap. Itu istrinya sahabat. Coba kalau istri zaman sekarang, kita pulang ke rumah, bawa tamu, nggak ada makanan, jatah untuk anak, uang untuk anak, kemudian kita belanjakan untuk tamu kita. Apa katanya? Yang di atas pada komentar nggak kira-kira ya? Kamu gila Pak, kamu pentingkan orang lain daripada anak kita, kamu pentingkan orang lain daripada keluarga kita, kamu lebih suka mengorbankan keluarga kita daripada mengorbankan orang lain, kamu memang lebih mencintai orang lain daripada anakmu sendiri. Ini orang zaman sekarang. Kenapa? Korban sinetron. Belajarnya sama sinetron, bukan belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini lihat sahabiah, ini harus diceritakan biar orang paham itu. Bagaimana sikapnya sahabat ketika nggak punya uang dan harus menghormati tamu. Anaknya dikorbankan, anak nggak makan sehari nggak jadi masalah, nggak mati kok. Nggak mati anak ini. Kelaparan biasa, bayi itu tahan, nggak seperti bapak-bapak dan ibu-ibu. Kelaparan mungkin gelundung-gelundung. Kalau bayi nangis ditidurkan, tidur kenyang dia, aneh kan? Kenapa? Karena bayi nggak mau banyak mikir begitu-begitu. Kalau kita ini kebanyakan mikir, udah makan sehari 3 kali, masih mikir makan apa nanti. Beda antara bayi dengan kita-kita ini. Nah, apa yang terjadi? Udah, suami ini ngatur, cerita ini kita semua tahu kan. Cuman cerita sahabat itu diulang-ulang sedep enak gitu. Diulang-ulang sedep. Istriku tolong nanti dihidangkan, terus nanti lampunya dimatikan ya. Dulu lampu kan pakai pelita biasa gitu kan. Suruh matikan, nanti saya akan bilang lampunya lagi rusak, mohon maaf lagi dibenerin.
Nah terus kamu apa Pak? Kasih piringnya aja. Lah nanti ya udah kan dia nggak kelihatan. Makannya gelap remang-remang. Udah silahkan makan, fadhol makan. Tamunya makan. Dia juga nampak makan kecap-kecap tapi nggak ada isinya. Subuh-subuh begitu datang nih Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah nanya, apa yang kalian berdua lakukan terhadap tamu kalian? Kalian berdua, apa yang kamu dan istrimu lakukan terhadap tamu kalian? Karena Allah tersenyum melihat perbuatan kalian. Allah tersenyum. Ini loh sahabat, membeli surga ya, walaupun harus ngorbankan anak. Walaupun ngorbankan anak, jatah makan anak dikorbankan tapi dapat jannah ini. Menyenangkan tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.